Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki, dan di video kali ini aku membahas tentang seperti biasa kelanjutan dari kasusnya Vina, dan ini lebih ke bahasanya adalah tentang ayahnya Eki, yaitu Ibtu Rudiana, yang sampai saat ini belum berani speak up ke publik, belum muncul. Ada apakah dengan Pak Rudiana ini guys? Apakah ada hal yang disembunyikan? Mungkin kalian bisa mendebak sendiri ya. Padahal kasus ini adalah melibatkan anaknya ya. Dan anaknya ini bukan pelaku loh guys, tapi anaknya adalah korban. Dan sampai saat ini Pak Rudiana, entah istrinya gitu ya, atau mantan istrinya gitu ya, nggak mau terlibat dalam kasus ini dengan alasan nggak tahu deh guys. Kalian mungkin bisa mendebak sendiri. Dan ini videonya seperti apa? Yuk kita lihat guys. Ayo siapa lagi? Nah, tinggallah Inspektur 1 Rudiana, ayahanda dari Eki. Saya yakin Pak Rudiana, netizen, dan masyarakat Indonesia akan senantiasa berada di belakang Bapak jika memang Bapak tampil dengan kebenaran. Jika memang ya guys ya, kalau dia emang benar-benar mengaku gitu ya, tapi dengan bukan berbohong gitu ya, tapi dengan kejujuran. Bapak guys, menyajikan transparansi buat kemudahan informasi-informasi ke depannya terkait dengan kasus tersebut. Karena apa Pak? Karena bagaimanapun, sehebat apapun nanti endingnya, anak Bapak adalah korban. Ini yang lebih penting Pak, dari apapun yang Bapak jaga selama ini, kecuali adalah Bapak adalah korban. Maka ayo Pak, ayo tampil, dan saya yakin netizen akan membantu Bapak dalam kebenaran dan dalam transparansi. emang bikin greget ya, kasus ini kan semakin memblunder karena makin ruwet gitu ya, semakin benang ruwet gitu ya. Karena ya ini satu orang ini guys, saksi yang benar-benar si Parudiana ini guys. Kalau seandainya ini sudah muncul, mungkin kasus ini akan cepat terselesaikan guys. Karena ya ini satu kuncinya, susah untuk keluar. Mungkin para netizen bisa ya membantu Parudiana menyeret gitu ya, atau mungkin gimana? Mungkin kalian bisa untuk wartawan datang ke rumahnya kayak apa gitu ya. Mungkin lama-lama dia agak risih dan akhirnya kan speak up juga. Mungkin kalian bisa membantu gitu ya. Kan para wartawan tahu rumahnya Pak Rudiana di mana. Bisa kan datangin aja setiap hari. Entar lama-lama juga dia akan ini guys, akan terganggu dan akhirnya muncul juga di publik gitu ya. Kemarin gue sudah mengangkat kasus ini dan kejanggalan-kejanggalan lainnya itu di story Instagram gue. Dan kemarin juga TV One di dalam program 2 Sisi membahasnya. Artinya analisa gue juga jarang salah. Kejanggalan pertama, Facebook Vina. Facebook ini terakhir postingan itu 2015. Tetapi kalau mau di-scroll di bawah, paling bawah dimanapun postingannya, tidak ada di tahun 2016 pada saat kejadian, rekan-rekannya Vina ataupun keluarganya itu mengatakan ucapan-ucapan bela sungkawa atau menceritakan tragedi tersebut. Tidak ada. Di FB yang dikatakan netizen adalah Eki, yang ini dia. Ini juga sama, tidak menunjukkan hal tersebut di kolom komentar. Dan pada akhirnya orang yang merasa memiliki foto tersebut membuka suara. Saya masih hidup dan punya keluarga. Saya tidak pernah bermain sosial media kecuali Facebook. Itu saya juga jarang buka. TikTok aja baru buat karena ada rame perbincangan yang mengira kalau saya adalah almarhum Eki. Gitu guys. Dia berkata bahwasannya dirinya adalah Serem alam juga ya. dan masih hidup. Dia bukan Eki. Dan faktanya adalah ya benar. Ini guys, Eki dan Vina, ini foto aslinya. Ini Eki Rudian. Ini beda orang ya. Tuh, ininya aja masa hidupnya begini guys. Eki dan ini Vina ya, maaf ini ada musik. Saya tidak akan menemukan di sana. Lanjut aja. Saya menduga tersangka yang 8 pun adalah bukan tersangka yang sebenarnya. Bisa saja terjadi dikarenakan apa? Ada banyak oknum yang melakukan salah tangkap asal-asalan demi sebuah promosi jabatan.
Nah, AKBP Indra pernah berstatement di Detik waktu itu. Dia bilang Rizky Rudiana ini adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Oke. Di sana dibilang Aibtu Rudiana, ya. Aibtu itu adalah pangkat dari orang yang lolos Bintara, bukan perwira dari Akademi Polisi. Lalu di 2022 ada yang bernama Ibtu Rudiana yang kemudian jabatannya adalah Kapolsek. Itu adalah perwira, pangkat dari perwira. Ya, tapi kalau melihat lagi usianya 49 tahun, beliau baru Ibtu, artinya beliau bukan berangkat dari Akpol, melainkan ada promosi di sana yang merekomendasikan beliau untuk sekolah perwira, lalu dapatlah dia pangkat Ibtu dan menjabat sebagai Kapolsek. Tidak mungkin kemudian orang sudah digebuki, tersangka yang 8 itu, mereka justru ada yang tidak saling kenal satu sama lain. Apakah pada masa itu kasus ini dianggap kasus yang sangat biasa karena di sana memang banyak sekali geng motor yang suka buat masalah ya, sehingga udah ciduk-ciduk aja, ini praduga saya tidak menuduh. Ya, jangan kemudian kasus ini direkayasa. Saya setuju dengan dari Bapak ini yang berbicara di dua sisi. Memang banyak kejanggalan. Harusnya ini direka ulang dan yang membukanya itu adalah pejabat yang lama di Cirebon. Nah, buat netizen jangan menggiring opini. Karena apa? Karena banyak sekali kalian yang tidak paham kasus sebenarnya itu seperti apa di 2016. Mana CCTV-nya yang menunjukkan 8 tersangka tersebut adalah pelaku. Iya ya, CCTV-nya juga nggak ada. Kenapa bisa tertangkap, guys? Kalau tidak ada bukti, kecuali itu pengakuan juga karena dari pengakuan Sakatata kan karena disiksa, jadi otomatis orang juga bakal mengaku ya guys ya. Kalau kita udah nggak menahan rasa sakit ya otomatis ya udahlah mengaku gitu guys ya. Dan ini ada video lagi guys. Wow. Ini yang kemarin ini ya, Peggy Setiawan Cianjur nih guys, yang katanya ini pas kemarin dia nggak pakai anting, ngakunya nggak pakai anting, ngakunya orang-orang yang punya ya gitulah guys. Kalian bisa menebak sendiri ya, Peggy Setiawan Cianjur ini banyak kejanggalannya guys. Banyak yang pertama dari dia nggak pakai mengaku nggak pernah pakai anting gitu ya, terus dia nggak punya motor tapi ikut geng motor gitu kan. Secara logika juga kalian bisa menebak lah ya. Ini ada mantan narapidana Lapas Kesambi Cirebon Ahmad Budi Permadi mengaku menerima curhatan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki saat berada di lapas yang sama. Ketujuh terpidana menyebut dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Menurut Ahmad Budi, salah satu terpidana yakni Sudirman sering curhat kalau mereka mendapat tindak kekerasan saat diperiksa di Polres Cirebon hingga ke Polda Jawa Barat. Para terpidana mengaku Ahmad Budi saat itu mereka tidak ada pilihan lain untuk berkata tidak atas kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Dari gestur maupun dari tubuhnya tuh dia orang-orang polos. Orang-orang yang polos, yang penuh dengan keluguan dan yang tidak pernah tahu apa-apa. Dia pernah curhat, kalau saya bukan pembunuh Pak. Itu, loh kenapa Anda tidak mengaku itu di persidangan? Saya nggak berani. Nah kan katanya pengakuan mereka, di mana proses pem-BAP-an tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan seolah-olah mereka disuruh ngaku. Gitu. Disuruh ngaku. Beberapa minggu mungkin di Polresta, kemudian para tersangka ya pasti tersangka dibawa ke Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Jadi begitu berkas dilimpahkan ke Polda, dia dapatkan perlakuan yang sama pula. Jadi saya punya pemikiran terkesan di dalam rangka proses pem-BAP-an ini terpidana atau terdakwa itu tidak boleh mengatakan tidak. Saka ikut sama saya, Congan, sama teman-teman orang 5. Jadi jam 10 tuh bareng? Bareng sama saya, Pak. Benar? Benar. Nggak, berarti? Saya jadi saksi Saka, Pak. Oh, di pengadilan? Iya, di pengadilan. Tapi kenapa saksinya nggak diterima? Tidak. Saya nih, Pak, sidang nungguin dari pagi. Sampai dipanggil. Bapak nyampein nggak di pengadilan bahwa Saka itu pada waktu itu bareng saya? Nyampein semuanya, tapi nggak didengerin hakim. Maka saya tuh melongo aja. Kok gini sih? Kok gini sih? Nggak disumpah, nggak apa. Bapak jadi saksinya disumpah nggak? Enggak. Saya duduk sama anak-anak nih banyak, Pak. Bapak kan saksi di BAP? Iya. Bapak di BAP jadi saksi? Iya.
Jadi saksi, menyatakan seperti ini. Iya, sama omongan Terus saya. dimasukin ke pengadilan. Iya. Tapi Bapak tidak jadi saksinya tidak diambil sumpah. Enggak. Loh, kan saksi di pengadilan disumpah dulu, Pak. Enggak. Makanya saya itu kok gini sampai jam 9 malam. Sekali lagi nih. apa Ini penting, Pak. Iya. Bapak di BAP jadi saksi. Iya. Tanda tangan. Tidak di bawah tekanan. Bapak menyatakan di BAP Iya. apa? Ya seperti itu, Pak. Bercerita kayak gitu. Bahwa Saka itu Bersama saya. bersama Bapak siapa? Sadikun. Bapak Sadikun. Iya. Bapak Sadikun nongkrong. Nongkrong di rumah neneknya. Neneknya terus Pas kayak gitu saya ke bengkel. ke bengkel sampai 12. jam. jam 12 ya. Kan nyampe sana kan, Pak. Di bengkel kan kesana kan lewatnya ya. Ya oke, sampai bengkel jam berapa? Pas pom bensin nih di atas flyover nih ya. Ada polisi. Heeh. Maka saya kan takut razia kan. Sebentar dulu. Di atas flyover jam berapa ada polisi? Jam 10 pas saya keluar nih mau nganterin Oh, berarti motor. sudah ada kejadian kecelakaan? Iya. Kecelakaan atau dalam putusannya pembunuhan? Iya. Ya pokoknya itulah. Pikir saya tuh razia, takutnya kan anak-anak pada motornya Jadi kosong. waktu polisi sudah menemukan mayat tergeletak itu, Bapak dalam posisi melihat polisi ada di situ. Melihat tapi kan dari pom bensin, Pak. Saka waktu itu di mana Saka? sama saya ikut. Bener, Pak. Demi Allah. Nah, di sini waktu saya duduk ngobrol sama adik ipar saya 2 orang, ini Eko sama Hadi datang. Datang ke sini, Ang, saya udah perlu apa? Saya pengen gerebek orang, gerebek tempat pencucian mobil. Permasalahannya apa di situ? Ya. Permasalahannya seringkali dia bawa cewek. Makanya saya sering-sering nongkrong di situ itu karena sering pengen mantau dia gerak-geriknya. Tuh, di situ. Ya Itu udah. keterangan dari Eko dan juga Eko Hadi. sama Hadi itu 2 orang. Ya, yang saat ini ditetapkan sebagai terpidana. Iya. Ya. Kita lapor ke PLT tanggung jawab saya. kata Oke. saya. Barulah, oh ya udah siap, kamu berangkat. Yuk. Rumah Pak RT dekat sini, Pak Samsuri? Ini sebelahan. Sebelah mana itu? Ini Rumah RT jaraknya berapa jauh? 20 meter. 20 Nah, ini meter. kan rumah anaknya Pak RT. Yang ini? Kosong. Nah, seringkali anak-anak muda yang sekarang terpidana sering ini nginep di sini. Mereka tuh pekerjaannya apa sih Pak yang Bangunan, kuli bangunan. kuli bangunan Ah, istirahatnya di sini? Ya bukan istirahat, kalau malam minggu kumpul-kumpul. Nih di sini nih kalau kosong. Pak Samsuri kenal langsung ya Sudirman dan pelaku-pelaku lainnya ini? Kenal. Oke, berarti Pak yang kuli bangunan ini siapa aja Pak? Jaya, Jaya, oke. Eko, Hadi. Nah, Pak Samsuri sebelumnya saya mau menanyakan, ini berapa jauh Pak untuk ke bengkel AF itu sendiri? ya dekat sih ya, sekitaran kalau dari sana itu sekitaran. Sebelah mana Pak Samsuri? Ini sebelah Tempat kiri. kerja AF itu ya? Tempat kerja pencucian mobil. Oh, kiri ini. Iya ini. Setelah dari rumah Pak RT, apa yang terjadi di sini Pak Samsuri? Setelah datang dari di sini, pertama saya sopan enak, Assalamualaikum. Oke. Ketok-ketok pelan ya, mas. Terus pengetokan agak kasar, baru dia ngebuka. Buka perlahan-lahan itu juga. Nggak semuanya dibuka. Ya. Tepat di pintu ini ya? Pak, ya berarti. Ini nih, Ya. perlahan ya sebelah sini ya. Ya. Nah, si anak muda langsung ada yang ke sana, kan digeledah itu. Ternyata ada perempuan Yang kemudian dua disebutkan di sebelumnya. kamar mandi ngumpet. Di situ juga bukan AF aja, ada temennya AF. Terjadilah sedikit keributan. Bukannya AF dipukulin apa, bukannya. Setelah penggerebekan, selang 3-4 harinya itu ada kejadian. Vina dan juga Eki. Vina dan Egy itu 3-4 harinya itu mereka ditangkap. Menurut pendapat kalian gimana nih? Jadi otomatis kayak korban salah tangkap ya guys ya. Kalau kayak gini, waduh, ya kalau kayak gini ya, wah ini sih benar-benar apa ya, membuka bobroknya kepolisian ya, kejahatan dari kepolisian ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah 7 pelaku itu adalah korban salah tangkap atau enggak ya guys ya? Aku nggak berani menduga-duga, mungkin kalian bisa menganalisa sendiri dan menulis kolom komentar. Apakah ini pernyataannya benar apa tidak guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.